Pemirsa Irenet dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di Kampung Teripang, di mana lokasi ini menjadi salah satu tempat pengembangan komoditi perikanan, khususnya teripang, dan menjadi perhatian Kementerian Kelautan Perikanan yang di-SK-kan dengan nomor surat 16 Maret tahun 2022 sebagai Kampung Teripang. Dan disinilah wilayah pesisir dan sudah dikembangkan berbagai komoditi baik teripang dan rumput laut yang menjadi komoditi andalan dari sektor kelautan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang ada di Ohoitaer, Kecamatan Dula Selatan. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Ohoitaer Kecamatan Dula Selatan, Bapak Charles Tarantin, yang kita akan mengupas terkait dengan pengembangan komoditi rumput laut dan juga teripang yang ada di Ohoitaer sendiri, karena Ohoitaer juga salah satu destinasi wisata yang dikembangkan menjadi pusat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Pak, ini sejauh pengembangan komoditi perikanan, dalam hal ini teripang, yang telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan Perikanan, pemerintah Kota Tual dengan berbagai pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas masyarakat kita yang ada di wilayah pesisir. Sejauh ini program-program yang telah digalakkan dan juga kampung teripang yang sudah digalakkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama kita menyampaikan terima kasih kepada RRI Tual yang sudah boleh sempat datang di Ohoitaer untuk bisa menggali potensi perikanan yang ada di Ohoitaer sendiri. Jadi untuk ketahuan kita semua bahwa keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah Ohoitaer terhadap pengembangan perikanan di Ohoitaer ini sudah dimulai sejak bergulirnya dana desa. Itu mau sampaikan bahwa sejak tahun 2015 itu sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Ohoitaer kepada nelayan perikanan, dalam hal ini budidaya rumput laut dan juga untuk budidaya teripang. Dan untuk ketahuan kita semua bahwa melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022, Ohoitaer ini sudah dijadikan sebagai kampung teripang. Olehnya itu memang pengembangan budidaya teripang di Ohoitaer ini memang selama ini berjalan dengan baik. Ada sudah beberapa kelompok yang dibuat, dibentuk, dan dukungan dari pemerintah pusat, kemudian juga dari pemerintah dari provinsi, kemudian pemerintah Kota Tual dan pemerintah Ohoitaer untuk pengembangan kedua jenis usaha ini, ya perikanan, ya teripang dan rumput laut, bisa berjalan dengan baik. Terkait juga dengan kunjungan anggota DPRD provinsi, berapa kelompok dan juga sejauh ini kontinuitas untuk pengembangan Ya, jadi untuk boleh disampaikan di saat ini bahwa salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, yaitu Ibu Sauda Tethol, beberapa waktu lalu memberikan bantuan berupa sarana pembuatan tambak yang disebut secara permanen kepada 20 kelompok nelayan di Ohoitaer. Dan itu diserukan juga oleh pemerintah Ohoitaer dan diserukan kepada para nelayan, dan puji Tuhan dan semuanya bisa berjalan. Dan saat ini pengembangan untuk nelayan budidaya teripang di Ohoitaer ini kurang lebih ada sekitar 20 kelompok. Dan ada bantuan-bantuan juga yang sudah diberikan oleh pemerintah Ohoitaer di tahun 2020 kemarin juga, berupa bantuan bahan dan bibit bagi 3 anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan budidaya teripang. Bapak sebagai pimpinan OI, ada ajakan, ada harapan bagi masyarakat kita, pembudidaya dan juga masyarakat yang mungkin mengembangkan UMKM-nya di Ohoitaer sendiri. Ajakan untuk bagaimana melestarikan alam sekitar kita, kemudian kearifan lokal yang ditanamkan oleh pemerintah, dan bagaimana menjaga hal ini sebagai warisan anak cucu di masa depan. Ya, jadi saya mau sampaikan di sini bahwa perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah OI terhadap pengembangan petani baik perikanan dan pertanian itu sebenarnya sudah tergambar bahwa alokasi dana desa 20% dari ADD itu harus dialokasikan untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian. Itu wajib. Jadi seluruh desa di seluruh Indonesia itu wajib 20% dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Untuk tahun 2023 ini, untuk Ohoitaer ini,
kurang lebih dana sekitar 140 sekitar 50 juta. Itu disiapkan untuk pengembangan perikanan dan pertanian yang ada di Hoitar. Itu sudah dialokasikan. Jadi harapan kami semoga perhatian pemerintah tidak disia-siakan oleh masyarakat, karena tujuan daripada pengembangan UMKM ini adalah untuk pertama untuk ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa sejahtera, bisa mengembangkan usaha itu dengan baik sehingga kehidupan mereka bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang utama adalah kita melestarikan kita punya wilayah yang ada. Karena harapan kami ini Hoitar sebagai salah satu desa yang punya potensi mangrove yang sangat baik di Kota Tual ini, ya kita bisa jaga bersama-sama sehingga menjadi salah satu ikon wisata, tapi juga dia bisa menjadi tempat berlindung bagi biota-biota laut yang ada di lingkungan Hoitar ini. Mungkin seperti itu. Pemirsa Irene dimanapun Anda berada, kita telah lakukan wawancara berbincang-bincang dengan Kepala Hoitar Bapak Charles Tarantin terkait dengan pengembangan komoditi teripang maupun rumput laut yang menjadi unggulan tahun bagi masyarakat yang ada di pesisir yang kaya dengan potensi mangrove dan juga biota laut yang ada di wilayah perairan ini. Semoga akan dijaga terus berkelanjutan demi masa depan anak-anak cucu dan juga kesejahteraan masyarakat di Hoitar. Pemirsa Irene dimanapun Anda berada, saat ini kami akan berbincang dan bercerita dengan pembudidaya teripang di Hoitar, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, bersama Bapak Markus Resimanuk yang tiap harinya menggeluti pekerjaan budidaya teripang yang ada di lokasi Kampung Teripang sesuai yang disampaikan SK Menteri Kelautan Perikanan tanggal 16 Maret tahun 2022, dan sudah bersama kami Bapak Markus Resimanuk. Pak, ini Bapak bisa gambarkan terkait dengan pengembangan budidaya teripang yang Bapak sudah jalani mungkin 3 tahun lalu dan sampai saat ini masih tetap eksis. Bapak bisa ceritakan sedikit terkait dengan pengembangan budidaya teripang? Iya, baik, terima kasih. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menitipkan alam ini orang usahakan. Jadi Tuhan telah menyediakan teripang ini suara di alam. Jadi tinggal bagaimana kita bisa kembangkan akan. Jadi kita perlu beli bibit di luar lagi untuk mengeluarkan duit, tapi sudah ada di alam, tergantung kita kerajinan saja. Bapak usaha budidaya ini sejak tahun berapa? Beta sebenarnya usaha teripang sudah dari 2011. Namun pada waktu itu mungkin beta sengaja ada pengalaman, jadi beta kasih berikan pakan ini kurang baik, makanya teripang semua mati. Lalu beta mulai lagi baru 2023 nih. Baru sudah mulai. Usia teripang sudah berapa bulan, Pak? Usia teripang ini dari bulan Januari. Ya, berarti sudah 6 bulan. 6 bulan. Ya. Untuk bibit yang ada di tambak ini sudah berapa ratus ekor yang Bapak pelihara? Ya, dari bibit yang ada di beta tambak ini sudah 600 ekor, namun karena kondisi keuangan jadi beta biasa ambil untuk jual ya. Jual. Pak, ambil bibit dari mana, Pak? Ambil bibit teripang ini alam, di alam. Ya. Untuk makanan teripang sejauh ini Bapak buat sendiri ataukah cuma ambil ada dijual di toko kah, seperti apa? Iya, jadi untuk pakan ini mungkin terkendala sekali buat kami budidaya teripang ini. Dan kami hanya dengar sama orang cerita saja bahwa pakan yang paling bagus hanya batang papaya yang lapuk. Jadi kami hanya usahakan itu aja, batang papaya yang lapuk untuk memberikan pakan untuk teripang. Untuk bantuan, Pak, dari pemerintah sejauh ini Bapak menerima bantuan dalam bentuk apa untuk pengembangan budidaya teripang? Iya, dari pemerintah Hoitar sudah memberikan kami bantuan untuk 3 orang nelayan budidaya teripang itu dalam bentuk uang sebanyak 2.500.000 untuk kami kembangkan kami punya tambak ini masing-masing. Ukuran tambak ini berapa yang Bapak buat ini? Kalau beta ukuran tambak sendiri ini 3x8. 3x8, ya. Rencana panen bulan berapa, Pak?
Beta rencana, beta mau uji coba untuk 1 tahun baru bisa panen teripang. Jadi beta kemarin beta kasih masuk tanggal 9 Januari. Beta rencanakan tanggal 9 Januari 2024 baru beta jadi panen. Total 1 tahun. Iya. Ya, dari sisi pemeliharaan selama ini sudah 5 bulan. Ada kendala Pak? Mungkin ada penyakit teripang atau hama yang menyerang teripang selama di Keramba? Iya, puji Tuhan untuk dari bulan Januari sampai saat ini memang tidak ada kendala apa-apa. Untuk beta melihat kondisi teripang dalam kondisi baik-baik saja. Cuma beta mau bilang saja bahwa pakan ini mungkin ketong harus butuhkan akan, karena ketong kerja ini sangat ada pengalaman apa-apa, tapi hanya punya kemauan saja untuk mengembangkan teripang ini. Ya, untuk mencari bibit ini biasanya Bapak ambil dari wilayah mana, daerah mana itu? Ya, dari bibit ini ketong angkat dari daerah Pantelukun, di Horkain, Ya, kalau mengenai harga nih, apakah harga suka dimainkan oleh pengusaha atau pengumpul ataukah bagaimana nih harga Ya, kalau- sekarang tergantung jenis? harga ini sungguh luar biasa, dia main turun naik sekali. Bahkan pengumpulnya main bohongi ketong Iya, ya. pencari teripang ini. Kalau gamat per kilo sama teripang yang biasa ditimbang Kalau gamat ini yang super ini di sini harganya 600 600 ribu 1 kilogram. Sedangkan gosok yang diistilahkan super, Ya. menurut kami di sini super itu 400 1 kilo. 401 kilo. Ya. Ya. Yang terakhir Pak, ini Bapak sebagai pembudidaya yang dari tahun-tahun sebelumnya ada kendala, namun saat ini budidayanya cukup berjalan bagus, ada harapan ke depan, harapan bagi pengembangan, mungkin ada uluran tangan dari pemerintah, ada support, ada dana-dana bergulir yang diberikan bagi Bapak untuk mungkin pengadaan semen atau lain untuk bisa membenahi tambak-tambak yang rusak atau bisa memperluas lagi tambak itu. Iya, jadi kita punya harapan kepada pemuda-pemudi daya teripang yang ada di desa Tari ini, mungkin jangan ketong putus asa, tetapi tetap semangat untuk ketong mengembangkan teripang ini ke depan supaya jangan akan berakhir pada generasi ketong saat, tapi ketong banyak cucu dong bisa menikmati, bisa melihat teripang itu seperti apa. Dan mungkin harapan saya kepada pemerintah desa Tar maupun pemerintah Kota Tual untuk tetap memberikan support kepada kami pembudidaya, baik itu rumput laut maupun teripang ini, supaya lebih memperhatikan kami. Beta cuma mau bilang saya bahwa kami ini kekurangan apa? Modal untuk pengembangan teripang ini ke depan. Dan yang paling penting itu terkait dengan pakan teripang ini. Mungkin pemerintah bisa mendatangkan para ahli untuk memberikan penyuluhan kepada kami terkait dengan pakan teripang yang sebenarnya seperti apa, supaya kami bisa kembangkan sendiri teripang yang ada di desa Taren, di tambak-tambak kami masing-masing. Demikian. Baik, pemirsa Rene dimanapun Anda berada, kita baru saja berdialog langsung dengan pembudidaya teripang di Kampung Teripang, Oitar, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, terkait dengan pengembangan dan juga suka duka yang dialami selama melakukan budidaya teripang. Semoga berbagai potensi yang diangkat, dikembangkan, dilestarikan di Oitar ini dapat dijaga dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan tingkat ekonomi masyarakat di Ohoi ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kepala LPP Ritual Tom Harbert Mole, Ketua Tim Pemerintahan Trince Teori, Ketua Tim Siaran Amina Hatim, dan Ketua LPU Yohanes Rangmetang, dan saya sendiri Jaser Bunan, Mabifen
Hasul Nubun dan teknisi kameramen Lau Lamir Buru mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa dalam topik-topik dan episode berikutnya.